Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaifa halukum? Nahnu bikhairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menceritakan kejadian-kejadian yang pasti akan terjadi. Ini bukan dongeng. Ini pasti akan terjadi pada hari kiamat nanti. Ya. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman pada hari kiamat itu dalam Al-Qur'an banyak ya. Dalam hadis juga sering digandengkan yang beriman kepada Allah dan pada hari kiamat. Sekarang kita akan mempelajari tentang rukun iman yang kelima. Rukun iman ada berapa? 5. Ada 6. Ada apa? 6. Ada 6. Rukun iman ada 6, bukan ada 5. Kalau rukun Islam baru ada 5. Kalau rukun iman ada 6. Siapa yang bisa sebut dari 1 sampai yang ke-6? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, ini rukun yang kita akan kaji. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Okay. Rukun iman yang kelima kita akan kaji pada hari kiamat. Kita masuk al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Hari akhir, kenapa dibilang hari akhir? Karena yaumun la ba'dahu, la yauma ba'dahu. Tidak ada hari kecuali tidak ada hari setelah hari itu. Ya kan? Namanya hari akhir itu kan ada enggak lagi setelah hari itu, ada enggak? Enggak ada. Berarti semuanya, bayangin. Hari akhir itu adalah hari yang mana tidak ada hari lagi setelah hari itu. La yauma ba'dahu. Nah, di mana ditetapkan siapa menjadi penghuni neraka, wal iyadu billah, dan siapa yang menjadi penghuni surga. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Yaumul qiyamah ada juga disebut yaumul ba'tsi. Apa yaumul ba'tsi? Hari kebangkitan. Wa idzal qubur bu'tsirat, dan apabila kubur-kubur itu dibongkar, maksudnya naik, kita semua yang ada di kubur itu akan dibangkitkan kembali. Pasti itu, yakin? Wallahi yakin kita. Kemudian selanjutnya yaumal fasli, inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya yaumul fasl. Apa yaumul fasl? Faslul awal, faslul tsani, faslul tsalis. Apa maksudnya? Kelas? Hari kelas? Enggak. Kenapa dibilang yaumul fasl? Hari penetapan. Antum ditetapkan di kelas 1, dipisah. Ditetapkan kelas 2, kelas 3 kan hari penetapan. Dijelaskan siapa penghuni surga, siapa penghuni neraka. Selanjutnya yaumul khuruj, hari keluar. Keluar apa? Keluar dari kuburan. Pasti yo. Pernah antum lihat para petani, anak-anakku sekalian? Petani itu kalau dia mau menanam, apa yang dilakukan pertama? Dia bersihkan dulu anunya ya. Kemudian ditanam itu bibit, datang air hujan, keluarlah itu bibit jadi tanam. Betul enggak? Seperti itulah kejadian nanti pada hari kiamat. Apa pertama? Kita ditanam dulu di kuburan. Ditanam di kuburan. Setelah itu nunggu sampai hari kiamat kan? Apa dalam surat An-Nazi'at? An-Nazi'ati gharqa wan-nasyitati nasta was-sabihati sabaha wal mudabbirati amra yauma tarjufu yauma tarjufur rajifatu tatba'uhar rajifatu. Pada hari itu ar-rajifah. Itu artinya ar-rajifah di ayat ini hari yang mematikan semua manusia. Pada tiupan trompet itu hancur semua. Tatba'uhar rajifah.
akan nanti tiupan trompet yang kedua akan membangkitkan kembali. Tahu tidak di saat pembangkitan antara tiupan pertama dengan tiupan kedua, tahu berapa? Ada 40. Wallahu alam 40 tahun, 40 bulan, 40 pekan, 40 hari tidak. Ada 40. Nanti pas setelah hancur semua makhluk ini, kullu man 'alaiha, siapa ngapal itu? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur kecuali Allah. Tahu enggak 40? Nanti pada hari tiupan trompet ar-radifah itu nanti akan turun hujan. Seperti petani itu turun hujan, semua kita manusia dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Ini nyata ini. Rasul yang menjelaskan. Dan yang disunat itu, yang dipotong itu dalam keadaan kita tidak berkhitan. Akan muncul kembali waktu kita masa kecil, tapi sudah besar kita. Muncul dari kuburan kita itu seperti kama yang butul bakal. Tahu bakal? Sayur. Turun kayak gini. Seperti ini nanti kita. Naik dalam layo absaruha khashi'ah qulubi yawma idin wajifah. Nunggu ketetapan. Itulah kurub. Yaumaddin, hari pembalasan. Yaumal khulud, hari kekekalan. Yaumal hisab. Tahu hari yaumul hisab? Hari dihitung. Antum lakukan hari ini apa? Dihisab sama Allah. Berbuat baik, dihisab. Berbuat buruk, dihisab. Masya Allah. Jangankan 1.000 rupiah, 0,01 rupiah ditanya dari mana Anda dapat uang itu. Kamu gunakan untuk apa? Itu. Umurmu kamu gunakan untuk apa? Ilmu kamu amalkan apa tidak? Kalau uang, harta, dua pertanyaannya. Sebelah dan sebelumnya setelahnya. Dari mana kamu dapatkan uang itu? Dan kamu gunakan untuk apa? Bayangkan ya Allah, ngeri. Yaumal wa'id, hari ancaman. Wa'id, diancam. Kemudian yaumal jam'i, hari dikumpulkan. Yaumat taghabun, yaumat talaqi, yaumat tanad, yaumal hasrah, as-sakhah, at-tammatul kubra, al-ghashiyah, al-waqi'ah, al-haqa, al-qari'ah. Semuanya itu nama-nama hari kiamat. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksudnya beriman kepada hari kiamat? Didengarkan ini. Beriman pada hari kiamat adalah tasdiqul jazim bi kulli ma akhbarallahu wa rasuluhu bihi mimma yakunu fi dalikal yawmal adzim. Kita membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Ngeri sekali anak-anakku sekalian. Dalam bahasa Arab ada ahwalun. Apa artinya ahwal? Halun, keadaan-keadaan. Tapi kalau ahwalun pakai ha, artinya apa? Kengerian-kengerian pada hari kiamat. Ya Allah. Kalau kita bandingkan anak-anakku sekalian di juz 30 itu semuanya membahas tentang hari kiamat, kebanyakan. Hari kiamat, tentang bagaimana hal-hal yang gaib. Kita membenarkan apa yang Allah kabarkan, apa yang Rasul sabdakan, apa yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut. Dari kebangkitan, dari pengumpulan, dari perhitungan, dari sirat. Tahu sirat? Sirat itulah jembatan yang dibentang di atas neraka jahanam. Yang Masya Allah tajamnya lebih tajam daripada pedang. Ya, ada di sana al-mizan, ditimbang kebaikan dan keburukan kita. Wal jannah wan nar, ada surga dan neraka. Tujuan terakhir kita hidup adalah apa? Surga dan neraka. Di dunia ini bukan hari apa? Bukan tempat tinggal kita anak-anakku sekalian. Di dunia ini tempat apa? Tempat kita diuji. Ya, tempat kita diuji. Apa Allah berfirman? Wa inna dalam Al-Quran itu, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Terus inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linaba luwahum. Nah ini untuk diuji. Berarti kita di dunia ini, antum lagi penuntut ilmu, diuji semua. Makanya yakin, apapun keadaan pasti Allah akan diberikan pembalasannya, insya Allah. Kemudian
Apa yang terjadi anak-anakku sekalian pada hari kiamat itu? Masya Allah. Kita beriman pada hari kiamat itu anak-anakku sekalian. Yang pertama kita kaji dulu di saat kematian. Pintu hari kiamat adalah apa? Kematian. Ada nanti suatu keadaan kita, Allah berfirman, waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Siapa yang hafal lagi itu? Waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut. Artinya sakaratul maut? Sakarat. Artinya sakarat? Kesakitan, sakaratul maut. Kesakitan pada hari kematian kita, sakaratul maut. Apa yang terjadi? Wa dzalika ma kunta minhu tahid. Yang sebenarnya kalian tidak suka dengan sakaratul maut itu, tapi mau terjadi apa? Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Walaupun kita tidak mau mati, siapa mau mati saat ini? Angkat tangan, siapa yang mau mati? Biar kita doain sekarang dia mati. Angkat tangan. Siapa mau mati? Inilah benar kata Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Jumu'ah? Innal mauta, sesungguhnya kematian itu, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari daripada mati itu. Kita takut nggak mati biasanya ya? Secara naluri betul. Tapi kenapa kita takut mati? Kenapa kita takut mati? Karena kita sudah mencintai dunia. Terlalu cinta dunia, makanya mati tidak kita suka. Tapi kalau orang yang betul-betul cinta akhirat, dia enggak mengharap mati, tapi kapanpun dia mati, insya Allah saya siap gitu. Mati nih, pasti enggak kita mati semua? Wallahi demi Allah pasti terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di saat kita mati anak-anakku sekalian, ya Allah, mari datang malaikat. Datang malakul maut. Sebelum malakul maut, ada yang mengatakan malakul maut itu malaikat Israel ya. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, nama malaikat Israel di Al-Quran tidak ada. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi, kata para ulama mendoifkan, melemahkan gitu. Tapi malakul maut sebenarnya, nama malaikat yang mencabut nyawa kita itu malakul maut. Bahkan Allah sifatkan wan nazi'ati gharqa, wan nasitati nasta. Itu ada dua sifat malaikat maut yang mencabut nyawa kita tuh. Ada yang keras, ada yang lemah lembut. Sebelum malakul maut datang, tahu apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Datang malaikat sejauh mata memandang. Dia membawa kain kafan sama minyak wangi. Tergantung, kalau dia baik, yang harum. Kalau dia buruk, masya Allah, ngeri. Nah, setelah kita mati, di saat itulah fitnah kubur atau fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Ujian. Ada ujian yang akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulani lah. Setelah kita diletakkan, keluarga kita balik semua. Ada 3 yang mengikuti kita. Bayangkan kita lagi mati sekarang anak-anakku sekalian. Ada 3 yang mengikuti kita, jenazah kita. Pertama, maluhu, ahluhu wa amaluhu. Hartanya. Banyak kan harta yang dibawa kan? Ada ini, makanan, semuanya kan banyak ya. Orang-orang meninggal itu apa yang mengikutinya? Ada 3. Maluhu, hartanya. Keluarganya, sama amalnya. Paham nih? Fayarji'an ithnan wal baqa wahid. Yang 2 kembali ke rumah. Apa yang kembali ke rumah? Keluarga sama harta. Yang menetap dengan kita amalnya. Ya Allah. Tahu tidak apa yang terjadi saat itu anak-anakku sekalian? Pas keluarga kita balik, harta kita kembali, hanya menemani kita adalah amalan kita. Dengarkan kata Rasulullah. Rasulullah bersabda, pasti terjadi. Ini wajib. Wajib ain malah. Wa ya'tihi malakan, 2 malaikat datang mendatangi jenazah. Mendatangi kita lah di saat di dalam kuburan. Fayujlisanihi, kemudian 2 malaikat itu mendudukkan dia. Mendudukkan kita ini. Bertindak tidur, dia dudukkan kita.
Kayak gimana nanti tidak kita tahu. Pasti akan kita tahu nanti setelah kita berada dalam kuburan. Fayakulanilah. Kemudian dua malaikat itu bertanya kepada kita, kepada jenazah ya. Anggap kita jenazah ya gitu, biar kita semakin menyadari gitu. Man rabbuka? Who is your God? Who is your Lord? Siapa Rabbmu? Siapa penciptamu? Siapa Tuhanmu? Apa kata orang yang baik? Rabbi Allah. Tuhanku Allah. My Lord is Allah. My God is Allah. Fayakulanilah. Pertanyaan kedua. Madinuk. What is your religion? Apa agamamu? Fayakul diniyal Islam. Agamaku adalah al-Islam. Itu orang baik. Fayakulanilah. Kemudian pertanyaan ketiga. Nabi SAW sudah membocor. Sekarang siapkan diri antum untuk ujian. Antum ini lagi ujian. Sekarang kita lagi sedang mempersiapkan ujian untuk menjawab 3 soal. Pengawas yang akan menanyakan kita adalah malaikat. Dan Rasulullah sudah membocor soal ini. Soal yang pertama man rabbuka. Soal yang kedua madinuka. Soal yang ketiga dengarkan ini. Ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapakah seorang laki-laki yang diutus di kalangan kalian? Apa katanya? Huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa simpelnya man nabiyyuk? Siapa nabimu? What is your prophet? My prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pertanyaan ini. Apakah antum sudah siap menjawabnya? La wallah, demi Allah kita tidak tahu. Kecuali amalan kita yang bisa ngomong. Kalau sekarang Ustaz nanya sekarang, antum pasti jawab kan? Man rabbuk? Rabbi Allah. Ma dinuk? Dinil Islam. Man nabiyuk? Nabi Muhammad SAW. Itu diri sekarang. Tapi nanti anak-anakku sekalian, tidak ada yang bisa jawab kecuali perbuatan kita. Tergantung Allah. Adapun anak-anakku sekalian, kalau di fitnah kubur, ini namanya fitnah kubur. Fitnah itu maksudnya ujian. Pertanyaan kuburan ini maksudnya. Bukan fitnah ini biasanya kita pahami apa? Orang yang memfitnah ya. Contohnya, seseorang mengatakan, dia fitnahin saya. Biasanya begitu ya. Mengatakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya. Itu fitnah kan? Padahal fitnah kubur ini maksudnya adalah pertanyaan 2 malaikat kepada kita. Apa pertanyaannya? 3 pertanyaan. Lanjut. Kalau orang-orang yang berbuat buruk, yang tidak bisa jawab, ini jawabannya. Siapa yang bilang ini anak-anakku sekalian? Siapa yang cerita ini? Bukan cerita Ustaz, ini cerita Nabi. Antum percaya sabda Nabi? Wallah, percaya. Siapa yang tidak percaya dengan sabda Nabi, berarti dia batal syahadatnya. Apa syahadat kita? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu syahadat kita, syahadat tauhid dari salah. Masa Nabi ngomong kayak gitu? Kalau ada begitu, na'udzubillah, dia telah batal syahadat. Kalau batal syahadatnya berarti dia keluar dari Islam. Na'udzubillah ya. Semoga Allah melindungi kita semua. Dengarkan kata Rasulullah, adapun orang kafir, orang munafik, orang yang fajir, orang yang berbuat dosa belum bertaubat, apa jawabannya di saat dia ditanya 3 pertanyaan itu? Apa katanya? La adri, I don't know. Saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Dulu di saat di dunia aku mengatakan Rabbi Allah, dinil Islam, Nabi Muhammad. Aku pernah mengatakan apa yang manusia katakan. Tetapi aku tidak tahu sekarang kok tidak bisa saya tahu gitu. Sampai bilang hahin la adri. Oh la adri bilang. Tetapi apa katanya? Fayuqal, tapi dibantah. La daraita wa la talaita. Sebenarnya kamu tidak tahu, tapi kamu tidak mau tahu. Kamu tidak membaca, bohong kamu gitu. Apa yang terjadi karena kita tidak bisa menjawab? Ya alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka al-husnal khatimah wa inna na'udzubika min adzabil qabri. Apa katanya terjadi? Thumma yudrabu bimitraqatin min hadid darbatan baina udunai fayusihu sayhatan yasma'uha man yali illa taqalain. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim.
Karena mereka tidak bisa jawab, apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Dipukul dengan palu dari besi. Masuk logika enggak? Malaikat masuk ke kuburan. Masuk enggak logika antum? Enggak masuk logika. Tapi keimanan pakai apa? Hati, bukan pakai otak. Ya, antum pernah lihat Allah? Wallahi tidak ada yang pernah. Tetapi antum beriman tak akan adanya Allah. Antum iman pakai ini apa pakai ini? Pakai hati. Walaupun saya tidak melihat Allah, walaupun saya tidak pernah melihat yang namanya azab kubur, tapi saya yakin dengan hatiku bahwa azab kubur pasti ada. Dengarkan ini. Dipukul dengan mitrakatin min hadid, palu dari besi. Darbatan baina udunai, pukulan dengan di antara dua telinganya, berarti di kepalanya nih. Pukul. Dalam ngeri. Na'udzubillah. Fayusihu sayhatan. Kemudian dia teriak. Wah. Fayusihu sayhatan. Kemudian dia teriak. Saking kerasnya ya. Hatta kita pukul begini kan sakit, apalagi pukulan kepala loh. Ya Allah. Kemudian semua makhluk bisa mendengar teriakannya itu. Seandainya bisa dengar, ya Allah, ngeri. Illa thaqalain, kecuali dua golongan makhluk. Siapa itu? Manusia kita dan jin. Ya Allah. Kemudian anwa'u adzabil qabr. Anwa' macam-macam azab kubur. Ada azab kubur di sana anak-anakku sekalian. Ada azab yang terus menerus sampai hari kiamat. Dari meninggalnya itu loh. Dari meninggalnya sampai hari kiamat. Ya, azab kubur. Allah. Siapa mereka? Itu adabnya orang kafir, meninggal dalam keadaan kekafiran. Semoga Allah melindungi kita dari kepada kekufuran, kesyirikan dan kemunafikan. Adabnya orang kafir, adabnya orang munafik. Ya Allah, seperti bagaimana adabnya Fir'aun. Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Dari meninggalnya saat tenggelamnya di laut mana? Laut Merah, sampai sekarang diadab terus di kuburan. Semoga Allah melindungi kita semua. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meninggal itu dalam sebuah hadis, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadah wal asi in kana min ahlil jannah. Kalau kita mau mati itu ditampakkan dulu. Ini tempatmu di surga apa di neraka. Sebelum mati tuh pas sakaraat, nih. Kamu Saiful, semoga Allah menampakkan anak antum semua dengan surga, amin ya Allah. Ini pasti terjadi nih. Cuman kita jarang meyakini, ya Allah, jarang menyadari. Kalau dari ahli surga nih surgamu. Tapi kalau min ahlin nar akan ditampakkan neraka. Hada maka aduka hatta yab'atsakallahu ilaihi yaumal qiyamah. Ini tempat tinggalmu. Ini tempat tinggalmu yang kamu akan datangi. Bagaimana nanti kalau antum mau pulang kampung, antum tahu rumah antum? Pernah nyasar? Jarang orang nyasar kecuali orang majnun, orang jogang. Begitulah nanti kita datangi rumah kita di surga. Baiti jannati. Makanya anak-anakku sekalian, jangan pernah keluh kesah. Apapun terjadi di dunia ini ujian. Pasti terjadi anak-anakku sekalian. Adapun adab yang ada jedanya ya, ada waktunya. Itu adab orang-orang yang beriman tapi banyak dosa. Sampai ya Allah. Begitu juga di dalam kuburan ada kenikmatan. Ada nikmatan kubur anak-anakku sekalian. Kemudian selanjutnya pembahasan setelah kuburan. Kita masuk ke pembahasan hari kiamat. Kan di hari kiamat ini itu anak-anakku ya. Di hari kiamat ini kan duluan mati dulu ya. Ini perjalanan kita ini begini. Meninggal. Setelah meninggal kita tunggu di kuburan. Orang yang beriman, dia kepengen sekali cepat hari kiamat itu terjadi. Mereka yang sudah meninggal ini, yang sudah beriman, yang sudah merasakan kenikmatan di kuburan, tahu doanya? Tahu doanya begini, akimisa, ya Allah, percepatkanlah hari kiamat ya Allah.
Tapi kalau orang yang berbuat dosa, yang tidak bertaubat, orang kafir, orang yang musyrik yang meninggal, tahu doanya? Begini doanya. Kebalikan dari orang beriman. Ya bi, la tuqimisa. Rabbilah tuqimisa. Jangan pokoknya jangan jadikan hari kiamat itu terjadi gitu. Tunda, please gitu. Tapi kan namanya hari kiamat pasti terjadi. Sudah Allah tentukan kapan gitu. Kenapa mereka berdoa, anak-anakku sekalian, orang yang beriman berdoa bercepat apa? Bercepat hari kiamat, kenapa yuk? Kenapa? Karena mereka yakin setelah hari kiamat ada surga. Di kuburan sudah mereka dapatkan kenikmatan yang luar biasa kan? Aduh, luar biasa di kuburan ini. Apalagi di surga nanti kenikmatan yang tiada tara gitu. Makanya cepat ya, cepat sudah. Yang penting hari kiamat sudah terjadi sudah. Saya tidak sabar lagi masuk surga. Karena mereka sudah tahu tempat tinggalnya di surga. Tapi kalau orang kafir, apa mereka katakan? Jangan. Di kubur pun ya Allah sudah siksaannya kayak gini. Bagaimana di neraka? Ya alhamdulillah. Ngeri. Nah itu yang terjadi. Kemudian hari kiamat ini, tanda-tanda hari kiamat banyak sekali anak-anakku sekalian. Tanda-tanda hari kiamat ini coba kita lihat ya. Tanda-tanda kecilnya itu banyak sekali anak-anakku sekalian. Banyak sekali. Intinya hendak kita bahas tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Sekarang sudahlah terjadi hari kiamat ya. Sudah kita yakini hari kiamat itu sudah terjadi. Hari kiamat itu sudah terjadi. Sekarang kita lanjut ke pembahasan. Sudah terjadi hari kiamat ya. Sudah terjadi pada hari kiamat. Kemudian kita lanjut ke apa yang terjadi di pada hari kiamat anak-anakku sekalian? An-nafkhu fis-sur. Tiupan di hari kiamat. Tiupan sangkakala. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-suri. Fata'tuna afwaja. Hari kiamat sudah ada waktunya. Pada saat itu yunfakhu fis-sur. Ditiupkan trompet oleh malaikat siapa? Israfil. Sekarang ini malaikat Israfil sudah tinggal nunggu perintah. Tinggal menunggu perintah untuk ditiup. Bagaimana? An-nafkhu fis-sur, anak-anakku sekalian, coba kita lihat. Ada dua tiupan. Di hari kiamat itu ada dua tiupan. Tiupan yang pertama seperti dalam surat An-Nazi'at tadi itu. Tarjufur rajifah. Baru tatba'uhar rajifah. Tiupan pertama menghancurkan seluruh dunia ini. Mari, gimana apa yang terjadi di sana ya Allah? Kengerian-kengerian pada hari kiamat nanti ya Allah. Bumi dihancurkan, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, langit dilenyapkan, al-bahru sujurat dipanaskan dia. Ya Allah, ngeri. Zulzilatil ardu zilzalaha, akhrajatil ardu atqalaha. Bumi mengeluarkan benda-benda beratnya. Bukan hancurin di atas, hancur bolak-balik. Manusia al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nas kal-farasil mabthus. Seperti aneh-aneh yang bertubangan itu hancur. Wa takunul jibal, al-jibal, gunung-gunung yang kokoh itu hancur semua. Ini terjadi hari kiamat. Coba bayangin gempa kemarin itu ya Allah. Gimana kita? Takut kita? Padahal gempa baru 7 koma. Gimana nanti hari kiamat? Saking kagetnya anak-anakku sekalian, orang yang mengandung langsung melahirkan. Saking kagetnya. Apa yang terjadi? Yauma yakunun apa dalam ada akhrajatil ardu atqalaha yauma yakulul insanu malaha. Apa ini? Apa ini? Tidak tahu mereka. Tetapi apa yang ternyata? Bumilah yang ngomong dengan izin Rabbnya. Ya Allah. Itu yang terjadi pada hari kiamat. Apa yang terjadi? Suar itu karnun kalbuk. Seperti trompet ya. Israfil yang akan meniup tiupan pertama
yaitu tiupan yang mengkagetkan semua. Oh, apa ini tiupan yang kaget semua? Kemudian semua bumi dan langit ini akan hancur. Akan kaget, kecuali yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Tiupan pertama menghancurkan, tiupan yang kedua membangkitkan kembali. Ya Allah. Mari. Anak-anakku sekalian Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sahih, berapa jarak tiupan pertama dengan tiupan kedua? Ma bainan nafkhatain arbaun, kata Rasulullah. Ada 40. Wallahu alam, entah 40 hari, enggak tahu, intinya 40 kata Rasulullah. Tetapi dibilang ada 40 antara tiupan yang menghancurkan sama tiupan yang membangkitkan. Kemudian hari kiamat itu kapan terjadi? Siapa yang tahu hari kiamat kapan terjadi? Angkat tangan. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat pasti terjadi hari Jumat. Wala taqumus saah illa yaumul jumu'ah. Cuma tidak tahu hari Jumatnya kapan, tahun berapa, wallahu alam. Tapi ingat anak-anakku sekalian, saat ini malaikat Israfil sudah siap ingin trompet, tinggal menunggu perintah aja. Tinggal menunggu suruh untuk ditiup aja anak-anakku sekalian. Nah, setelah terjadi tiupan trompet, langsung hancur semuanya, kita dikuburkan ya. Baru apa yang terjadi? Apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Setelah dimatikan kita semuanya, apa yang terjadi? Pasti terjadi nih, akan dibangkitkan al-ba'd ya, al-ba'd, dibangkitkan. Apa yang terjadi dibangkitkan di sana? Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ya Allah, tahu nggak dalam keadaan apa anak-anakku sekalian? Telanjang. Sampai Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, kalau telanjang dong saling lihat, gitu kan? Apa kata Nabi? Saat itu enggak mikir-mikir. Coba antum lagi. Oke, kita lanjut. Dalam keadaan telanjang, di saat yang ngeri saat itu, coba di saat lagi malam, mati lampu, gelap gulita, kemudian datang gempa yang besar, semua pada keluar. Saat itu ada yang keluar yang tak berbusana, ada begitu-begitu kan? Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.